Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 1 di tema 1 di kelas 4 SD ya. Sekarang kita akan lanjut ke subtema 2. Namun hari ini video yang Pak Guru berikan itu berbeda karena yang akan Pak Guru berikan tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, namun hanya dalam lingkup muatan pembelajaran bahasa Indonesia saja. KD 3.1 dan 4.1. Jadi hari ini hanya ada satu video pembelajaran untuk kalian semua. Nah, di mana pembahasan bahasa Indonesia ini ada di pembelajaran 1. Kita akan belajar di pembelajaran 1 itu gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk diagram bagian pertama. Lalu di pembelajaran 3, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian kedua. Lalu pembelajaran keempat, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir pembelajaran 6, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Nah anak-anak, jadi video pembelajaran ini hanya ada satu dan mengkhusus ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Namun ada 4 jenis pembelajaran. Namun ingat, seperti biasa akan ada tugas dan tugasnya itu ada 4 karena 4 pembelajaran. Gimana? Pastinya kalian semangat kan belajar hari ini? Nah, sebelum belajar mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain pastinya. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu buku pena kalian, buku pena jilid 4A dan juga buku latihannya ya. Ayo. Nah, bagi yang sudah siap, ayo kita mulai belajar. Nah, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Bagian pertama. Kemarin di subtema 1 kalian sudah membuat diagram, kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga yang sekarang ini kalian bisa lebih terampil lagi dalam mengerjakan tugasnya ya. Jadi gagasan pokok seperti biasa, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram seperti yang kalian sudah buat kemarin ya. Nah, namun Pak Guru juga ingin mengingatkan kalian cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Apa saja? Yang pertama, biasa, bacalah paragraf dengan seksama. Bisa kalian menggunakan cara membaca nyaring atau membaca dalam hati, terserah kalian. Yang mana kalian pahami, yang mana kalian bisa, silahkan dilakukan ya. Bisa dalam hati, bisa membaca nyaring, yang penting kalian bisa membaca dengan seksama. Lanjut, yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Lalu yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Nah, yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti. Ya, dapat ditulis di bagian atas atau tengah suatu paragraf pastinya. Selanjutnya, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping-samping atau bagian bawah dari gagasan pokok di suatu diagram itu. Oke. Nah, Pak Guru akan memberikan contoh sebuah paragraf di mana Pak Guru sudah berikan tanda yang berwarna kuning itu, di highlight kuning itu merupakan pastinya gagasan gagasan pokok, dan yang highlight biru ini yang ada garis birunya itu merupakan gagasan pendukung anak-anak. Ya, jadi contoh paragrafnya seperti berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah.
Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan contoh teks, di mana yang kuning itu merupakan gagasan pokok dan yang bergaris biru merupakan gagasan pendukung. Ya, mari kita next dulu. Oke, contoh dalam bentuk diagram anak-anak. Jadi gagasan pokok yang tadi itu tentang Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Itulah gagasan pokok dari teks tadi. Ya. Kita akan lanjut ke gagasan pendukung. Keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Itu merupakan gagasan pendukung yang pertama. Tadi didapat dari kalimat kedua. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya gagasan pendukung yang kedua, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu dari kalimat berikutnya. Selanjutnya gagasan pendukung ketiga, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Itu didapat dari kalimat terakhir. Jadi ini merupakan bentuk diagram dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah difahami belum? Jika belum paham, bisa langsung ditanyakan kepada guru wali kelas kalian dan akan dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke pembelajaran 3. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram yang bagian kedua. Tadi bagian pertama. Nah, sekarang suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Tadi di bagian pertama itu hanya satu paragraf. Namun bagaimana jika kalian menemukan teks dengan paragraf yang lebih dari 1, 2 paragraf mungkin, 3 paragraf, 4 paragraf. Namun kalian disuruh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Pastinya menggunakan diagram. Nah, ini merupakan contohnya. Pak Guru contohkan teks dengan 2 paragraf. Jadi kalian yang pertama ini contoh adalah paragraf 1, paragraf pertama. Kalian mencari gagasan pokoknya, mencari gagasan pendukungnya, dibuatkan diagram seperti ini. Ini merupakan diagram untuk paragraf pertama. Selanjutnya sama, paragraf kedua juga seperti itu. Kalian cari gagasan pokoknya, buatkan diagramnya gagasan pokoknya, gagasan pendukung, lalu dibuatkan diagram seperti ini. Jadi kalian membuat dua diagram untuk teks yang memiliki 2 paragraf. Kalau memiliki 3 paragraf Pak Guru, ya 3 diagramnya. Kalau memiliki 4 paragraf Pak Guru, ya 4 diagramnya, seperti itu. Semoga kalian bisa dimengerti ya. Jadi kita akan lanjut saja dulu. Nanti kalau kurang paham silakan bisa dikonsultasikan, bisa ditanyakan sama guru wali kalian. Oke? Nah, sekarang pembelajaran 4. Di mana di pembelajaran 4 ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Tadi dalam bentuk diagram. Diagram peta konsep seperti itu. Sekarang kita buatkan dalam bentuk tabel. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah dalam memahami suatu teks. Ini lebih gampang lagi daripada diagram tadi. Ya, Pak Guru berikan contoh. Ini teks terdapat 2 paragraf. Jadi ini adalah paragraf pertama. Teks ini berjudul Gelar Budaya di Sekolah. Paragraf 1. Teks yang berjudul Gelar Budaya di Sekolah. Ya, gagasan pokoknya yang Pak Guru berikan warna biru, gagasan pendukungnya yang Pak Guru berikan sedikit warna coklat itu di sana ya. Jadi gagasan pokoknya, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan sekolah. Itu merupakan gagasan pokok. Kita cari itu tentang apa? Ya, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan sekolah. Itu merupakan sumber dari gagasan pokok. Selanjutnya gagasan pendukung, para siswa di sekolah
Udin. Nah, para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Itu untuk paragraf 1. Nah, next, lanjut ke paragraf 2. Di paragraf 2 ini juga sama, ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Nah, di mana gagasan pokoknya itu diambil dari kalimat sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerahnya masing-masing. Nah, itulah tadi paragraf kedua. Seperti biasa, gagasan pokok diambil dari kalimat yang Pak Guru warnai biru, lalu gagasan pendukung diambil dari kalimat yang Pak Guru warnai agak coklat itu, ya. Oke, kita akan lanjut saja. Contoh dalam bentuk tabel. Nah, ini dalam bentuk tabelnya. Jadi kita buatkan dulu 3 kolom dan 3 baris, ya. Jadi kolom pertama itu paragraf dari kiri. Dari kiri ini paragraf, lalu gagasan pokoknya dan gagasan pendukung. Jadi tadi paragraf 1, paragraf pertama itu gagasan pokoknya tentang keragaman di lingkungan sekolah. Nah, gagasan pendukungnya di sini ada 3, 1, 2, 3 karena ada 3 kalimat pendukungnya. Ya, yang pertama para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam daerah asal siswa di sekolah Udin, lalu yang terakhir setiap daerah memiliki budaya khas masing-masing. Lanjut ke paragraf kedua karena tadi 2 paragraf. Ya, gagasan pokoknya gelar budaya di sekolah Udin. Lalu gagasan pendukungnya tujuan gelar budaya, macam gelar budaya dan penampilan saat gelar budaya. Itu tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi sekarang kita belajar menggunakan teks dengan paragraf yang lebih dari 1. Dibuatkan diagram, dibuatkan tabelnya. Oke, ini baru materi yang ketiga di pembelajaran 4. Kita akan lanjut ke materi terakhir dulu sebelum Pak Guru berikan soal latihan kepada kalian. Oke, jadi pembelajaran terakhir di pembelajaran 6 itu ada membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Nah, peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat suatu ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Ingat loh ya anak-anak ya, secara singkat karena kita akan belajar meringkas, bukan menyalin keseluruhan teks tersebut. Nah, adapun beberapa langkah untuk membuat ringkasan dari suatu teks. Ya, yang langkah pertama, yang pastinya bacalah teks dengan seksama. Selanjutnya nomor 2, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks tersebut. Jadi kalian harus membuat pertanyaan tentang teks itu agar kalian bisa mengetahui kejadian-kejadian penting di dalam teks yang kalian baca. Setelah itu catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Hal-hal pentingnya saja. Selanjutnya buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Pada setiap paragraf. Ingat, pada setiap paragraf. Oke, lanjut yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Jangan teksnya disalin, tetapi teksnya diringkas dengan kata-kata atau bahasa sendiri. Oke. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang kalian tulis itu harus berdasarkan teks yang sebenarnya. Jangan kalian mengurutkan peristiwa yang ketiga itu kalian tulis di kalimat kedua, ataupun
peristiwa yang ada di paragraf pertama kalian tulis di paragraf kedua. Itu tidak boleh. Oke? Lanjut. Gunakan kalimat yang ringkas, hindarilah pengulangan kata dan bahasa yang tidak efektif. Ingat, gunakan kalimat yang ringkas, yang singkat. Oke? Ya, semoga sampai di sini kalian mengerti ya. Ya, itu tadi materi bahasa Indonesia untuk subtema 2 di tema 1 ini. Jadi seperti biasa di akhir video Pak Guru akan memberikan latihan. Silakan dicermati, ayo berlatih. Oke, dimana ayo berlatih ini karena ada 4 materi tadi, jadi ada 4 latihan untuk kalian, ada 4 soal. Jadi di pembelajaran pertama silakan kerjakan latihan halaman 25. Jadi di pembelajaran pertama kerjakanlah latihan di halaman 26 buku pena jilid 4A. Silakan diikuti instruksi di halaman tersebut, dikerjakan dengan baik. Lalu yang kedua, tugas di pembelajaran 3, kerjakanlah halaman 38 buku pena 4A. Diikuti instruksi di sana. Selanjutnya di pembelajaran 4, kerjakan halaman 39 buku pena 4A. Ini kalau tidak salah membuat tabel. Ya, pembelajaran 4. Gunakan teks yang berjudul Toleransi Saat Bekerja Bakti halaman 38 buku pena. Jadi pembelajaran 3 dan 4 itu menjadi satu tugas, tapi ingat diberikan tanda ya, yang mana pembelajaran 3, yang mana pembelajaran 4. Dikerjakan. Teksnya itu diambil di halaman 38 agar kalian satu rentetan tugasnya, biar kalian lebih mengerti nanti. Lanjut, tugas yang terakhir pembelajaran 6, kerjakan halaman 47 buku pena 4A. Ikuti instruksinya di sana. Namun teks yang digunakan itu sama di halaman 38, teks yang berjudul Toleransi Saat Bekerja Bakti. Oke, kira-kira gampang tidak? Ya pasti gampang dong, kan kalian sudah setiap hari berlatih ya. Ya, seperti biasa tugas dikerjakan di buku latihan, kirimkan hasil pekerjaan kalian kepada guru wali lewat WA. Dan seperti biasa, mintalah bantuan orang tua kalian jika diperlukan. Oke, anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Hanya ada satu video pembelajaran. Semoga kalian lebih semangat lagi belajar. Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Latihannya dikerjakan. Ingat, tugasnya juga dikumpulkan. Jadi Pak Guru minta atur waktunya, kapan kalian mengerjakan tugas, kapan kalian bermain, kapan kalian istirahat, karena kita selalu belajar di rumah dalam kondisi pandemik seperti ini. Oke, sekian saja dari Pak Guru. Pak Guru akhiri video ini. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat berlatih. Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!